Selamat sore Bapak Ibu dosen. Saat ini saya sedang bersama Bapak Heri ya di peternakan kambingnya di Kampung Pasir Langkap, Kelurahan Cicara, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk praktek interview ya mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Yang pertama Pak Eri, saya mau tanya ini mengenai pangsa pasar dari bukan pangsa pasar ya, apa ya, tujuan Anda mendirikan peternakan kambing di sini itu apa Pak? Tujuannya sebenarnya awalnya itu tidak ada tujuan, cuma waktu itu sekedar membantu teman kerja, karena teman kerja itu melihara domba, terus domba itu mau dijual karena suatu kebutuhan. Nah, kebetulan saya ada uang, saya beli, terus saya pelihara ke orang lain. Nah, dari situlah ada niatan untuk beternak sendiri, karena waktu itu kalau saya dapat untung dari pembagian hasil selalu saya potong untuk di sate makan bareng, karena nggak mikir di situ ada nilai usaha atau apa ya nyebutnya, tidak ada tujuan untuk usaha di situ, cuma untuk have fun aja. Tapi saat yang ngobrol sama yang melihara segala macem, kalau Mas sayang tuh kalau pamannya kalau dapat hasil di sate terus katanya, kalau dijual kan udah berapa duit tuh, coba aja hitung itu, kalau nggak salah udah 3 kali 4 kali dapat hasil dari itu pembagian. Nah, dari situ saya pikir, oh iya juga ya, ini kalau dibagi hasil aja hasilnya segini, apalagi kalau kita pelihara sendiri hasilnya otomatis jadi 2 kali lebih besar. Nah, disitulah saya mulai beternak domba. Awal mulanya berapa domba Mas yang di 2 ekor. 2 ekor? 2 ekor. Sekarang jumlahnya? Sekarang udah sekitar ada berapa ya Mas? 60-an ya Mas? 60 ya? 60-an untuk indukan yang produktif. Itu belum sama anaknya? Belum. Berarti kalau sama anaknya mungkin hampir 100 ya? Kalau untuk sama yang jantannya sama anakan mungkin ya hampir ya? Hampir. Untuk pangsa pasar yang saat ini yang jadi tujuan peternakan air itu sampai di mana Mas pangsa pasar? Kalau untuk pasar sebenarnya nomor 2 bagi saya. Intinya dari domba ini yang saya kejar adalah saya suka sama ternak. Kedua, ternyata potensi untuk kita kan tinggal di Jawa Barat ya. Domba Garut itu adalah salah satu domba unggulan Jawa Barat dan domba lokal unggul di Indonesia lah. Makanya di situ saya ingin bisa menjaga genetik dari domba Garut itu supaya bisa sampai kancah internasional. Oh, berarti tapi produk Bapak saat ini sudah dikenal sampai masih di Sukabumi atau sudah beberapa kota Pak? Kalau untuk ini udah berapa kota, termasuk untuk Jawa Tengah juga kita udah mulai. Oh, sampai Jawa Tengah ya? Sempat udah sampai ngirim juga berapa kali. Itu untuk jenis domba apa? Garut. Oh, domba Garut. Domba Garut. Oh, kira-kira apa Pak strateginya ke depan itu untuk memperluas pangsa pasarnya Pak? Kalau saya untuk memperluas pasar belum, mungkin lebih cenderung saya untuk riset dulu gimana caranya mendapatkan domba-domba yang berkualitas dan stabil. Maksudnya dalam arti stabil itu untuk kualitasnya bisa stabil kayak domba-domba luar negeri, Dover, Texel. Lebih ke pemuliaannya dulu. Untuk jenis domba unggulan itu biasanya didapat dari peternak lokal sini atau dari luar kota? Kita lebih cenderung saling sih, maksudnya ada yang luar kota juga ada dari yang lokal, di mana ada bibit yang unggul kita coba untuk adopsi. Oh, berarti Bapak tidak membatasi Lingkungan tidak ya? tidak. Dari mana saja bisa berarti ya? Bisa.
asal memenuhi kriteria saya. Jadi kayak domba, oh ini nih cocok nih buat Asal gua. cocok ya. Iya. Lalu Pak, ini saya mau tanya mengenai aspek sosial ya. Mengenai dampak terhadap masyarakat sekitar ini bagaimana Pak mengenai adanya peternakan ini? Kalau untuk dampak sosialnya mungkin itu malah jadi tujuan utama sebenarnya, karena di kita itu mayoritas di daerah kita itu hampir semuanya melihara domba. Cuman untuk teknologi dan untuk gimana cara menjaga kualitas domba itu kita masih kekurangan ilmu. Makanya saya juga ada program bermitra sama petani sekitar, gimana caranya memunculkan domba-domba unggulan. Biasanya kan karena di sini banyak peternak Pak ya. Iya betul. Pasti kan ada persaingan ya. Iya. Usaha itu. Bagaimana Bapak menghadapi itu Pak? Bagi saya pesaing itu juga sebagai apa ya, maksudnya bukan sebagai musuh atau rival untuk saling berperang harga, tapi itu sebagai partner di dalam usaha itu sendiri. Oh justru berarti kayak dirangkul gitu Pak? Iya, bukan ya bisa disebut dirangkul, karena apa ya, namanya kita kan domba itu semakin banyak referensi, semakin banyak cepat juga kita dapat domba-domba berkualitas. Jadi kalau kita saling bersaing atau perang harga segala macam, ntar akan membatasi wilayah domba. Maksudnya, di saya akan berlomba-lomba untuk menyimpan domba-domba berkualitas. Ada nggak sih Pak dampak lingkungannya itu Pak? Misalnya untuk pengelolaan limbahnya sendiri di sini bagaimana Pak? Kalau peternakan kan mungkin kotorannya. Iya, untuk kotorannya itu mungkin di kita potensinya sangat besar kalau kita mau mengolah kotoran hewannya itu menjadi pupuk kompos atau pupuk organik. Karena di kita itu juga kan rata-rata perkebunan ya, jadi banyak yang membutuhkan untuk kotoran hewan. Oh berarti diolah jadi pupuk Pak ya? Iya, diolah jadi pupuk. Dan ada orang yang mau beli juga Pak gitu. Untuk beli malah kita yang beli sama yang ngejual itu banyak kan yang ngebeli, kita kekurangan. Kadang ada beberapa pengusaha kebun itu yang ada di sekitar kita itu malah beli dari luar, bahkan ada yang mendatangkan dari Jawa. Oh gitu ya. Mungkin itu aja ya Pak yang mau saya tanyakan. Demikian Bapak Ibu interview singkat saya dengan pemilik peternakan kambing di Kampung Pasir Langkap. Terima kasih.